Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saifles.com bersama Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat absensi online yang nantinya bisa dilengkapi dengan foto maupun dilengkapi dengan tanda tangan, yaitu menggunakan aplikasi Zoho. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan absen dari Zoho itu bisa diletakkan di website. Ini contohnya seperti ini ya. Ini saya letakkan di website. Jadi ini ada website 56. Saya letakkan di sini. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nanti yang absen langsung di sini. Ini kalau di website. Bisa juga langsung kita share, ya, kita bagi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ada tanda tangannya juga. Jadi nanti bagi yang mau absen itu tinggal kita kasih alamatnya. Misalnya alamatnya seperti ini, SMA 56 SCHID absen raker 2020. Nah, ini nanti namanya ditulis, misalnya namanya seperti itu ya. Kemudian sini langsung ditandatangani. Misalnya seperti ini langsung tinggal dikirim. Nah, ini tinggal dikirim ya, nanti kirim begitu. Ini ada tulisan terima kasih gitu. Nah, ini bagaimana cara pembuatan absen tersebut. Nah, ini absen ini nanti juga dapat kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini absennya, jadi ada judulnya, ada seperti ini, ada tanggalnya, absen kapan dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga nanti ini ke Excel. Jadi nanti ketika ke Excel jadinya semacam ini, ada nama, ada nomor WA, email, tempat tugas ya, hadir sebagai apa, tanggal berapa dan lain sebagainya. Ini kalau di Excel. Jadi nanti untuk absensi dengan menggunakan Zoho itu bisa dibuat semacam itu. Tanda tangannya bisa masuk, harinya juga bisa, dan juga bisa kita kirim ke Excel. Baik. Selanjutnya, sekarang kita cara pendaftaran. Sekarang kita lihat cara membuatnya. Cara membuatnya, sebelum membuat, ini pastikan bahwasannya Bapak Ibu sudah mendaftar di website ini. Jadi silahkan berkunjung dulu ke https://zoho.com/forms/ lagi. Nah, terus silahkan nanti mendaftar. Silahkan ditulis nama Bapak Ibu di sini. Kemudian emailnya silahkan ditulis. Passwordnya ini yang ingin dibuat apa. Kemudian phone numbernya. Setelah itu di agree sini, I agree ini dicentang. Kemudian sign up for free. Begitu. Karena saya sudah mendaftar, maka ini saya tidak mencontohkan cara pembuatannya. Ini langsung saja kita cara membuatnya. Untuk cara pendaftarannya nanti dicoba Bapak Ibu. Kasih nama, kasih email, passwordnya sama nomor HP-nya. Kemudian di sini dicentang, kemudian sign up for free. Begitu. Ini saya tutup. Sekarang kita masuk ke sini, ke formnya. Jadi masuknya ini tadi dianggap kita sudah mendaftar. Ini dianggap Bapak Ibu sudah mendaftar semua di sini. Nah, sekarang tinggal diklik di pojok kanan atas ini ada login. Ini loginnya kita klik. Kemudian silahkan Bapak Ibu masuk ke sini menggunakan
alamat email yang tadinya didaftarkan. Ini saya mendaftarkan memakai ini. Kemudian ini tinggal langsung di next saja. Maka di sini akan keluar password, kita masukkan passwordnya. Seperti itu, kemudian sign in. Kita klik sign in-nya, kita done aja, jadi biar tidak tersimpan. Kemudian ini ketika masuk itu hasilnya seperti ini, karena saya pernah membuat ada 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nanti di sini ini ada daftarnya, ya, daftar pembuatannya. Nah, ini nantinya kalau kita sudah membuat semacam ini, kita bisa mengekspor ke Excel maupun ke PDF. Jadi nanti bisa ke Excel maupun ke PDF. Nah, sekarang cara membuatnya, jadi di pojok kanan di sini ini ada new form. Nah, ini Bapak Ibu klik di sini new form. Kemudian setelah diklik ini ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada blank form, yang keduanya itu ada form template. Artinya sudah ada template-nya. Artinya nanti Bapak Ibu tinggal mengganti-ganti saja. Ya, klik di sini misalnya. Nah, ini sudah ada template-template yang ada di sini. Bisa ini tinggal ditulis nanti namanya, ya nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kita ganti bahwa bug title ini berarti nama, ini deskripsinya, ya ini operating system yang digunakan gitu. Nanti sama seperti ini. Kemudian atau misalnya ini. Nah, ini ada juga seperti ini. Ya. Ada juga yang seperti ini, yang ketiga ada phone number ya, dan lain sebagainya. Ini banyak, nanti tinggal Bapak Ibu milih mana yang disukai. Misalnya seperti ini. Ya, kita ambil, setelah kita ambil baru nanti kita tinggal mengedit kalimatnya. Misalnya name diganti nama, email tetap email. Kemudian ini apa temanya diganti apa isinya. Ini namanya template. Nah, kita kasih contoh satu saja, ya, misalnya seperti ini yang kita ambil. Kemudian ini di atas ada template gallery, ya. Ini ada use this template, ya. Kalau ini udah diambil use this template, kita klik. Nah, ini sudah selesai seperti ini, baru kita rubah-rubah, ya. Bug title ini bisa kita ganti. Nah, ini kita tulis saja di sini. Ya, kalau misalnya mau diganti yang lainnya juga boleh, misalnya pakai name. Ini kan name-nya belum ada, kita tinggal ngeklik yang mau kita inginkan, kita tambahin misalnya paling atas di sini ini ada namanya, berarti nama pertama, nama kedua gitu. Nah, ini tinggal nama, ini jadi name kita rubah menjadi nama gitu. Nama. Nah, ini nanti kita rubah first name ini berarti nama depan, nama belakang, ya, nama depan, nama belakang. Ini kalau ingin kemudian di sini kita juga bisa, misalnya ini karena nggak kepengen ininya di delete juga bisa, ya. Ini delete yes, misalnya begitu ya. Ini deskripsinya kita ganti apa ini kalimatnya, misalnya keterangan gitu ya. Keterangan. Nah, operating system ini apa aja isinya, nanti ini yang mau diisi multiple choice-nya. Ini kalau mau ditambah ya boleh, kalau mau dirubah edit, misalnya ini apa jadinya. Ini misalnya satu fisika ya, terus ini biologi. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau nggak mau ya kita hapus, ini dihapus. Order ini mau dibikin apa tidak gitu ya. Ini terus semuanya ini ya sampai ke bawah. Setelah selesai semua, kita karena pakai template ininya udah diganti semua, ibaratnya begitu. Kita tinggal di sini save. Ini udah selesai, berarti nanti kita bisa memberikan ke orang lain seperti ini. Berarti nanti absennya seperti ini, ada screenshotnya, ini di screenshot ya.
Nih ada user siapa dan lain sebagainya gitu. Ini kalau contoh yang sudah jadi. Nah, kita juga bisa membuat form yang benar-benar masih baru. Ini yang tadi kita delete saja. Nah, sekarang kita coba kalau membuat benar-benar yang masih baru. Cara yang kedua ya. Cara yang pertama tadi menggunakan template. Cara yang kedua yaitu membuat yang benar-benar masih baru. Berarti di sini new form kita klik, kemudian di sini blank form. Blank formnya kita isi. Misalnya di sini absen guru, absen siswa gitu. Nah, kemudian deskripsinya apa mau ditulis ya, misalnya absen hari Rabu 23 September misalnya 2020 misalnya seperti ini. Kemudian kita create. Oke. Ini benar-benar masih baru. Nah, kita pengennya membuat apa? Membuat yang pertama name, berarti name-nya kita tarik di sini. Gitu. Nih, yang pertama membuat name, yang keduanya apa? Misalnya phone, kita taruh di phone-nya di bawah. Nah, setelah phone apalagi nih? Ada pengen email, kita tarik juga dari sini, kita tekan di mouse-nya, kemudian kita tarik, kita lepas di sini. Ini ada email. Setelah email berarti apalagi? Tempat tugas, misalnya single line, berarti nanti ini pertanyaan hanya satu garis ya. Kemudian ada lagi misalnya apa ini hadir ya, hadir berarti masih sama, atau di bawahnya pilihan ya, misalnya memakai pilihan hadir sebagai. Oke, tinggal kita tulis di sini berarti hadir sebagai gitu. Nah, terus apalagi nih yang pengen kita tulis, tanda tangan misalnya ya, tanda tangan kita ambil tanda tangan karena dia panjang ya Mas, ini ada terusnya ke bawah, ini kita klik aja di sini. Ini ada tanda tangan signatur. Sebelum tanda tangan kita tambahi lagi misalnya dengan menggunakan file, misalnya file upload, mengirim. Nah, seperti ini ya, mengirim file misalnya. Ya, jadi ada beberapa macam. Nah, ini tinggal kita ganti nama di sini, nama diganti. Ini namanya di sini first name kita ganti menjadi nama depan. Setelah itu yang sini last name kita kasih nama belakang. Nah, terus phone ini berarti telepon atau HP, nomor HP misalnya, nomor HP. Oke, terus habis itu email, tetap email. Single line tadi mau ditulis apa ini? Ya, tempat tugas atau ya tempat tugas. Oke, terus di sininya apa ini? Hadir sebagai misalnya gitu. Hadir sebagai. Oke, ini nanti apa di sini? Ketua dulu ya. Ketua. Kemudian di sini panitia. Yang di sini apalagi kita bikinnya, misalnya anggota, boleh ini anggota. Apalagi tambahi ordernya pengen dikasih, ya nggak apa-apa ordernya. Ya. Jadi nanti ordernya kita tetap menggunakan order. Jadi order itu artinya lainnya ya, misalnya ada di sini simpatisan ikut misalnya, berarti kan ada order. Nah, order ini kita klik itu lainnya berarti kan. Nah, ini berarti order, ini lainnya. Nah, file upload ini berarti kirim file misalnya gitu. Kirim file. Tuh. Nah, filenya hanya 1, ini 20. Terus signaturnya ini berarti
tanda tangan kita tulisi. Nah, tanda tangan. Nah, ini sudah selesai. Ini kalau pembuatan kita sendiri baru kita save. Ini absen siswa. Oke. Nah, ini kalau kita akses, kita klik di formnya di sini, maka hasilnya seperti ini. Ya. Ini ada hadir sebagai apa nih? Ya. Kemudian di sini kirim file. Kirim file nanti kan ini kalau di cus begini kita ngambil filenya. Kemudian ini tanda tangan ya, nanti ini tanda tangan gitu. Tinggal di submit. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal mengirim. Nah, ini cara yang kedua, yaitu cara menggunakan langsung ya, membuat langsung. Nah, sekarang yang ketiganya kita caranya mengcopy atau mengedit yang sudah pernah kita pakai, jadi kayak template dari kita sendiri gitu. Nah, ini yang tadi kita anggap ini tidak dipakai, udah selesai gitu, ini kita delete. Yes. Terus sekarang kita pengen misalnya mengcopy atau membuat template yang bikinan kita sendiri. Nih misalnya saya pernah membuat pada tanggal nih membuatnya di sini ya, 11 Agustus 2020. Ini tadi saya rubah menjadi tanggal 23. Nah, caranya gimana? Ini kita klik yang garis 3 ada titik 3 di sini ya. Kemudian ini didekatkan aja ya, didekatkan. Kemudian ada duplikat, kita duplikat. Kemudian ini diganti aja absen dinas misalnya gitu. Ini diganti misalnya karena pengen ada absen lagi, kita rubah aja. Ya, atau menjadi ini bukan absen dinas, misalnya absen harian misalnya, nggak apa-apa, harian. Oke. Terus kita klik di sini. Oke. Jadi nanti ada absen harian. Nah, ini nanti judulnya jadinya ini. Nah, kita absen harian. Nah, ini absen, ini kita keterangan yang di bawahnya. Kalau ini kan judulnya nanti gede begini, absen harian SMAN 56 tanggal 23. Nah, ini yang kecilnya ini bisa kita ganti dan yang gedenya juga bisa kita ganti dari form properties di sini. Absen dinas, lah ini dinasnya tadi diganti juga harian. Gitu. Seperti ini. Kemudian di sininya kita sudah cocok. Ini kalau mau dicek lagi ya boleh, ini diganti isinya. Kemudian ini nomor HP-nya atau WA-nya juga boleh diganti, apa yang perlu kita tuliskan, emailnya, tempat tugasnya, hadir, atau mungkin ada yang kurang, tanggal. Nah, ini untuk tanggal ini bisa kita isi, artinya kalau ini kita isi inisial following ini, nanti dia tidak bisa milih kemana-mana, jadi semuanya sudah ditulis menjadi 11 Agustus semua. Jadi kehadiran itu sudah ada pilihan di sana. Tapi bisa kita kosongkan juga bisa. Jadi misalnya ini seperti ini kita kosongkan. Nah, ini nanti dia tidak muncul, tidak ada tanggalnya. Di sini tidak ada tanggalnya. Kalau tadi tanggalnya karena pengen 23 ya 23 gitu. Jadi nanti munculnya 23 September 2020. Ini selalu keluar begitu. Kemudian tanda tangan ya udah kita buat tanda tangan seperti ini. Kemudian selesai semua kita buat, kita tinggal save. Nah, ini tanda bintangnya hilang, kalau tadi ada tanda bintang. Nah, kita cek sekarang. Nah, maka ada 3 di sini. Yang terakhir yang ini ya, pembuatan tanggal 23. Ini tanggal 23. Nah, ini nanti tinggal kita share ke orang lain ya, biar mereka bisa absen menggunakan form yang kita buat. Nah, share-nya bagaimana? Ngirimnya kita klik aja di sini, share. Nah, untuk share-nya bisa dikirim memakai ini. Jadi ini tinggal di copy kemudian dikirim. Tapi ini terlalu panjang, biar lebih pendek kita boleh mengklik di sini, ini short URL. Nah, maka nanti ini lebih pendek. Ini masih panjang, Pak. Silahkan nanti mengikuti tutorial kami selanjutnya bagaimana cara memendekkan alamat. Kalau ini kan alamat yang standar dari sana, walaupun ini udah agak pendek ya, tapi ini
sudah bisa agak pendek. Nah, tapi nanti kita bisa lagi lebih pendek dari ini lagi. Ya, nanti kita buat, nanti saya jelaskan bagaimana pembuatannya. Silakan mengikuti tutorial kami yang lainnya. Baik, ini cara nge-share ya, cara nge-share-nya. Nanti kalau mau nge-share ke website misalnya diambil yang ini. Ya, kalau ini kan share-nya share link, jadi bisa ke WA dan lain sebagainya. Boleh yang ini, boleh yang atas. Nah sekarang kalau pengen naruh di website, kayak tadi kan saya naruh di website yang ini. Ya, ini tadi yang di sini ketika kita buat, ini absennya ada di website seperti ini. Caranya gimana? Ini yang diambil nantinya itu di sini iframe. Nah baru ini di copy, ini kita letakkan di website. Ya, ini namanya embed. Baik, itu untuk cara publishnya. Nah sekarang kita lihat cara mendownload hasil absensi tersebut. Jadi misalnya guru-guru karena kita ngabsen guru, atau siswa-siswa karena kita ngabsen siswa, kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah tadi saya contohkan hasilnya ini satu, ini kalau ini yang ada tanda tangannya. Hasil berikutnya yang lebih mudah kita cek itu memakai Excel seperti ini. Ya kalau ini kan ini tinggal dinamakan, diurut namanya, siapa ini yang nggak hadir ya kita tinggal ngurutin saja. Urutannya kan tinggal dikasih begini aja. Ini kasih name. Nah maka urut siapa yang nggak hadir langsung kita bisa tahu dari sini. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara melihat hasilnya, hasil absen yang kita kasihkan tadi. Ini contoh tadi yang pertama, ini yang tadi buatan kita tadi terakhir, yang terakhir itu adanya di atas. Yang kedua ini tanggal 11 Agustus 2020. Ini dulu sudah saya absenkan kepada guru-guru, berarti sekarang tinggal saya melihat hasilnya. Hasilnya dari mana? Ini misalnya dulu saya pernah absen tanggal 11 Agustus 2020. Ini di sini kita klik langsung di report saja. Kalau setting di sini berarti merubah settingan yang tadi. Kalau report ini berarti kita ingin melihat hasilnya. Berarti kita klik di sini aja. Klik. Kemudian di sini ada create a new report. Nah, di sini boleh kita tulisi misalnya di sini absen dinas 2020. Nah, kemudian di sini create. Nah, ini kita tulis, kemudian kita klik save. Oke, kalau sudah kita tinggal melihat di sini. Ya. Ini kita lihat di sini, kemudian kita boleh klik di sini nih. Oke, kita lihat. Nah, siapa saja yang sudah pernah absen di sini? Ini Bapak Ibu gurunya kelihatan di sini. Siapa saja ini absennya. Nah, terus absen ini bisa kita langsung print di sini. Ini ada di sebelah kanan ini, ada print. Kemudian di sampingnya ini ada ekspor. Nah, ini nanti ekspor ini bisa kita jadikan PDF maupun dijadikan Excel. Nah, kita klik aja di sini ekspor. Kalau yang ini hanya melihat ya. Nah, sekarang ini aja nih, kita ekspor. Nah, ini mau diekspor kemana? CSV ini nanti berbentuk Excel. Kalau PDF ini berupa PDF. Kalau di CSV ini hanya seperti rangkuman, ya hanya seperti rangkuman. Nanti ada namanya, tanggal lahir, namanya, pokoknya semua yang kita entry. Kalau di PDF ini nanti termasuk tanda tangannya ada keluar di sana. Nah kita pengennya kemana nih? Misalnya ke CSV, ya udah ke CSV kita down. Nah langsung kita simpan. Kita tungguin, ini karena saya pakai Mozilla, ini adanya di atas ini. Kemudian saya klik. Maka ini sudah muncul semua, ini ada nomor HP-nya juga. Ada emailnya, tempat lahir, dan sebagainya. Ini untuk nama-namanya, ini nama-nama guru yang absen. Ya, ini tanggal berapa absennya. Nah ini tanggalnya, ini dulu pas absen tanggal 11 Agustus. Ini kalau bentuknya Excel. Ya. Yang berikutnya itu kalau ekspornya ke PDF, berarti ini diklik,
sama tapi diambil yang PDF-nya kemudian di down. Kita tunggu. Ini nanti ada tanda tangannya akan keluar di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini ada tanda tangan, ada tanggalnya, ini lengkap ya. Ke sana. Hanya ini kan jadinya banyak banget nih. Ya, ini per lembar nanti bisa kita lihat. Baik. Demikian Bapak Ibu, bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Zoho, yaitu untuk absen online dengan menggunakan Zoho, serta mengekspornya hasil dari absensi tersebut ke dalam Excel maupun ke dalam PDF. Sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan silahkan Bapak Ibu mengunjungi di website kami di www.saiflash.com atau langsung ke Saiflash Channel untuk mendapatkan tutorial-tutorial kami yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.